Hai, kita berjumpa lagi. Nah, saat ini kita akan membahas tentang hot topics. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang empon-empon, apakah benar bisa menangani COVID-19. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait vaksin untuk virus COVID-19. Yang pertama, empon-empon untuk menangani COVID-19. Jadi, apa itu empon-empon? Contoh tanaman empon-empon seperti jahe, serai, temulawak, kunyit, lengkuas, jahe merah, dan semacamnya. Beberapa tanaman tersebut memiliki khasiat yang mampu mengusir berbagai macam penyakit dari tubuh manusia. Maka dari itu, empon-empon sering dipakai untuk keperluan dalam membuat jamu, serta membantu meringankan sakit sejak zaman dahulu. Manfaat empon-empon yaitu mampu meningkatkan imunitas tubuh, membantu mencegah resiko kanker, meningkatkan kapasitas antioksidan dalam tubuh, meredakan flu serta batuk, mencegah radikal bebas, serta mendukung sistem metabolisme tubuh. Apakah empon-empon dapat menangkal atau sebagai obat COVID-19? Empon-empon dapat meningkatkan imunitas tubuh, sehingga mampu membantu menjaga daya tahan tubuh. Tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa empon-empon dapat menjadi obat untuk COVID-19. Empon-empon hanya digunakan sebagai stimulan imun tubuh. Contoh yang sedang viral, beredar info melintas melalui grup WhatsApp terkait minyak kayu putih atau eukaliptus dapat mengatasi corona. Disebutkan untuk menangani orang yang positif COVID-19 dengan cara menuangkan minyak kayu putih secukupnya ke jari, lalu meletakkan jari tersebut ke tengah lidah. Hal ini dilakukan 3-4 kali sehari dan diklaim orang yang sudah positif COVID-19 dapat sembuh sepenuhnya. Informasi ini juga menyebutkan bersumber dari seorang profesor dan survei dari jurnal penelitian. Selain itu, juga disebutkan adanya pengalaman bahwa seseorang yang telah berhasil sembuh saat menggunakan metode tersebut ketika terinfeksi COVID-19 dan dalam perawatan di ruang isolasi suatu rumah sakit. Namun, berdasarkan informasi tersebut, ada indikasi telah dilakukan penambahan atau melebih-lebihkan informasi yang ada. Maka, kita harus pandai-pandai ya dalam mengelola informasi yang beredar. Lalu, ada juga kalung anti corona. Kesimpulan yang bisa kita peroleh atas pembelajaran kasus tersebut adalah selama ini minyak kayu putih hanya digunakan untuk aromaterapi, inhaler atau dihirup, dan secara topikal saja untuk dioles ke kulit seperti penggunaan balsam dan roll-on, serta tidak untuk dikonsumsi. Minyak kayu putih memang telah teruji memiliki khasiat sebagai antivirus. Namun, riset yang ada masih secara in vitro, yakni hanya melibatkan perawatan lab dan tidak melibatkan organisme hidup, sehingga masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama dengan uji in vivo pada makhluk hidup dan perlu uji klinis lainnya. Yang kedua, kita akan membahas terkait vaksin untuk COVID-19. Katanya, sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19. Lalu, kenapa tidak segera diproduksi skala besar? Apakah tidak beresiko jika semakin tidak segera diproduksi? Jelas akan terus bertambah kasusnya, bahkan banyak nyawa juga terancam. Mari kita perhatikan sejenak alur penemuan obat. Tahap penemuan obat baru sebenarnya dapat dikatakan rumit dan sangat memakan waktu, setidaknya hingga 10 tahun, serta butuh biaya yang sangat besar. Untuk menemukan obat baru, yang pertama perlu untuk dilakukan yakni fase awal penelitian, yakni dilakukan eksplorasi dan pengembangan bahan di lab secara in vitro dengan melibatkan akademisi, lembaga riset, dan pemerintah. Umumnya memerlukan 4-6 tahun. Kemudian dilakukan uji praklinis, yakni uji toksisitas dan keamanan bahan dengan hewan uji. Umumnya membutuhkan waktu 1 tahun. Selanjutnya, dilakukan uji klinik.
umumnya perlu 6-7 tahun, terdiri dari 3 fase, yakni uji klinik fase 1 atau studi dilakukan pada orang sehat untuk melihat kemampuan toleransi dan safety obat. Selanjutnya, uji klinik fase 2, yakni studi pada orang sakit skala kecil untuk melihat efikasi dan safety obat. Kemudian, uji klinik fase ketiga, studi pada orang sakit skala heterogen. Setelah 3 fase uji klinik ini dilalui, kemudian dilakukan submit ke badan regulasi, umumnya memerlukan 1-2 tahun. Setelah memperoleh izin, kemudian dilakukan distribusi dan pengawasan obat yang beredar. Kabar baiknya, penelitian untuk pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia telah sampai pada tahap uji klinis fase ketiga. Sebenarnya, untuk tahap penemuan obat ini sudah sangat dipercepat, mengingat kondisi kedaruratan yang terjadi dan banyak pihak yang andil untuk turut berpartisipasi membantu. Mari kita doakan semoga lancar ya tahap penemuan vaksin untuk COVID-19 dan segera surut untuk kondisi pandemi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diterapkan ya untuk tips kiat-kiat menghadapi COVID-19.